Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya Om Ferry. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pembuatan penutup atau pelindung tank aquascape kita yang seperti ini berbahan mica rigid. Nah, manfaat apa yang kita dapatkan ketika kita menggunakan alat ini? Salah satunya ialah dia mampu menahan kotoran dari atas. Ya, bisa berupa debu, pelek cecek mungkin ya. Nah, kemudian manfaat lain ialah ketika ikan kita nyalakan lampu lalu ikan kita mencolot, lompat, nah, dia akan ada semacam pelindung ini ya kawan-kawan, sehingga dia tidak sampai jatuh ke lantai seperti itu. Manfaat yang lain mungkin dia bisa mereduksi panas dari lampu kita sehingga panasnya tidak sampai masuk ke dalam tank. Nah, untuk panas di dalam tank sendiri nanti bisa kawan-kawan tambahkan kipas ya. Nah, kebetulan di sini saya tidak menggunakan kipas, dan itu bisa disiasati dengan kita memberikan beberapa lubang kecil-kecil baik di depan, di samping atau di belakang seperti itu kawan-kawan. Oke, langsung saja kita praktekkan video pembuatan DIY penutup tank bagian atas menggunakan mica rigid. Bahan yang pertama ialah mica rigid dengan ketebalan 0,7 mm. Ini lebarnya 60 cm. Nah, untuk belinya ini per meter ya kawan-kawan di online shop. Nah, mica ini biasa digunakan untuk mica seserahan lamaran biasanya. Kemudian ada penggaris stainless dengan panjang 60 cm, lalu penggaris siku stainless, kemudian gunting, lalu cutter, kemudian pita ukur, lalu 2 buah spidol permanen dan board marker. Kemudian ada lakban, lalu obeng min untuk menggambar garis tekuk di permukaan mica. Dan yang terakhir ialah lem bakar. Nah, untuk skemanya ini saya menggunakan contoh ukuran tank saya ya kawan-kawan, bisa diperhatikan di sini. Kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu membuat garis yang nantinya sebagai dasar untuk menekuk bagian dari mica. Nah, ini pertama saya garis 10 cm karena saya ingin membuat tingginya nanti 10 cm. Nah, untuk proses penggarisan, kawan-kawan bisa melihat gambar di pojok kiri bawah itu. Nah, pada bagian ini tidak perlu saya jelaskan detail ukurannya ya kawan-kawan. Nah, kalian cukup melihat tadi di awal yang contoh skema. Kemudian di bagian ini adalah bagian penggarisannya saja. Kalian cukup melihat garis merah yang ada di gambar pojok kiri bawah. Seperti itu ya kawan-kawan.
Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu memotong bagian yang tidak kita butuhkan. Nah, di sini karena saya bukan profesional bagian pemotongan mika, nah ini saya menggunakan alat bantu lakban. Nah, ini agar potongan saya nanti lurus dan tidak penceng ya kawan-kawan. Nah, ini penggarisnya saya gecoli, maksud saya patenkan dengan lakban. Ya, tentunya lakbannya kita tempelkan ke tangan dulu agar tidak membekas di permukaan mika. Nah, setelah itu langsung kita potong menggunakan cutter sehingga hasilnya nanti sangat lurus dan bagus. Oke, bagian yang tidak kita perlukan di sisi panjangnya sudah terpotong, hasilnya sangat rapi. Kita lanjut untuk pemotongan bagian yang tidak kita perlukan di sisi lebarnya ya kawan-kawan, atau bagian bawah. Nah, untuk pemotongan ini apabila kawan-kawan tidak memiliki cutter bisa menggunakan gunting. Namun rekomendasi saya gunakanlah cutter karena lebih lurus dan lebih rapi nanti hasilnya. Oke, semua garis sudah tergambar di permukaan mika sesuai dengan skema ya kawan-kawan. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu proses penekukan. Nah, di sini saya kembali menggunakan lakban sebagai pegangan dari penggaris stainless saya. Nah, proses setelah ini ialah menggaris bagian gambar garis tadi menggunakan obeng min. Nah, ini untuk menciptakan sebuah cekungan agar ketika nanti kita lipat, ya hasilnya bisa lurus, bagus, rapi, dan tidak jegitut-jegitut ya kawan-kawan. Oke, sebelum kita masuk ke proses penekukan, terlebih dahulu untuk bagian pojok, ini kita potong sedalam 10 cm. Nah, seperti ini, kemudian kita potong lagi sesuai dengan garis. Nah, ini kita butuh cuma 2 cm saja untuk bagian pojoknya. Nah, untuk sisi satunya juga kita potong sedalam 10 cm. Nah, untuk proses cara penumpukannya seperti ini ya kawan-kawan. Nah, ini kita tekuk pelan-pelan pada garis yang kita buat dengan menggunakan obeng tadi, dia akan terlihat putih. Nah, itu tandanya bagian tersebut sudah tertekuk. Tinggal kita rapikan lagi, kita penek-penek lagi sampai benar-benar tertekuk sempurna. Nah, seperti ini. Oke, bisa dilihat hasilnya ya kawan, sangat lurus, tidak begitu ganteng sekali. Nah, kita lanjutkan sisi satunya, ini saya percepat saja untuk menyingkat durasi. Kita ulangi lagi proses tersebut untuk sisi lebarnya juga ya kawan-kawan, sama persis dengan sisi panjangnya tadi.
bagian sudah tertekuk. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pengeleman. Nah, di sini saya menggunakan lem bakar. Ini opsional ya kawan-kawan. Kalian juga bisa menggunakan lem G, juga bisa. Alasan saya menggunakan lem bakar karena warnanya bening, sehingga lebih rapi dan lebih samar lah untuk lemnya. Oke, sudah selesai. Kita biarkan kering dulu. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan penahan dari kotak mika ini di atas tank, yakni dengan cara kita membuat bentuk L persegi. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Disamakan dengan video. Nah, ini L persegi seperti ini. Ini ukurannya terserah ya, opsional. Yang penting kita bikin 4 pieces. Nah, karena ini nanti ditempatkan di setiap sudut. Jadi keempat sudut ini nanti kita taruh ini agar dia bisa kita taruh di atas tank. Jadi bisa nangkring gitu kawan-kawan ya, ada penahannya. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Ya, kemudian dari L persegi ini kita garis. Nah, disesuaikan dengan video. Kita garis, kemudian kita tekuk. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita potong secara diagonal. Nah, bagian atasnya ini agar tidak terlalu panjang juga kita potong. Kita sisakan sekitar 1 cm. Nah, ini sebagai dudukan atau penahan dari box mika tadi di atas tank kita. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan dudukan di tiap sudut dari box mikanya. Nah, di sini agar lurus kita menggunakan mal dari lakban. Nah, ini sebagai ukuran atau tinggi dari pemasangan dudukan yang tadi kita buat ya kawan-kawan. Nah, ini kita tempelkan saja di ujung sudut seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian untuk dudukan tadi kita tempelkan di atasnya lakban. Nah, ini kita lakukan di keempat sudut sehingga nanti tingginya bisa sama rata. Oke, sudah selesai, kita biarkan kering dulu. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan lubang lili pip dan sebagainya ya. Ini kita pilih dulu bagian depannya. Nah, seperti ini. Nah, ini karena tank saya menggunakan lili pip, yang sebelah kanan ini saya lubangi seukuran dengan lebar lili pip. Kemudian pada sisi satunya ada lubang selang CU2, dan di bagian belakang ada dua lubang untuk penahan akrilik dari lampu gantung stainless. Dan ini bisa kalian sesuaikan dengan alat yang ada di tank kalian ya kawan-kawan. Untuk lubang sampingnya ini.
sudah jadi. Untuk penutupnya siap kita coba pasang di tank atau aquascape kita. Baik kawan-kawan, demikian video tutorial dari saya hari ini. Apabila dirasa bermanfaat, maka tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan komen di bawah apabila ada video yang ingin ditanyakan. Ikuti terus update terbaru dari channel ini. Jangan lupa bahagia, tetap semangat, dan terus berkarya. Sampai jumpa.